Kembali bersama kami di Top News, pemirsa. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, berteriak menolak hasil rekapitulasi KPU dengan alasan kecurangan dan rendahnya partisipasi publik di Pilkada Jakarta. Lalu benarkah tingginya angka golput menunjukkan adanya kecurangan di Pilkada Jakarta 2024? Inilah Top Review. Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil Suswono atau Rido menyiapkan permohonan perselisihan hasil pemilu atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi lantaran rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Upaya tim pemenangan Rido itu berangkat dari fakta angka golput di Pilkada Jakarta 2024 mencapai 3,4 juta orang atau lebih tinggi dari perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno yang berhasil meraih 2,1 juta suara. Padahal pasangan Pramono Rano ditetapkan oleh KPU Jakarta sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak atau 50,7%. Juru bicara tim pemenangan Rido, Mustafa Faruk, menduga angka golput yang tinggi terjadi karena distribusi surat pemberitahuan pemungutan suara atau Form C6 tidak tersalurkan dengan baik. Selain itu, juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor kesengajaan yang membuat rendahnya angka partisipasi publik di Pilkada Jakarta kali ini. Terlebih ditemukan dugaan kecurangan dengan adanya surat suara yang telah tercoblos di kawasan Pinang Ranti, Jakarta Timur. Sehingga menurut kami salah satu dampaknya C6 ini tidak tersampaikan kepada masyarakat. Saya sendiri juga merasakan saya harus mengejar-ngejar KPPS untuk dapat surat undangan. Dan di hari H saya nyoblos, itu petugas TPS itu masih megang mungkin segepok surat undangan untuk itu. Dan juga kan sekarang TPS ini daerah itu mana kamu nyoblosnya, di Jaksel. Di Jaksel. TPS itu kan sebelumnya 300 maksimal, sekarang 600. Jadi lebih padat. Dan yang membagikan sebelumnya ini ketua RT yang lebih mengenal warganya sekarang ada di KPPS. Yang itu belum tentu mengenal warga yang ada di sana, seperti itu. Nah, kemudian kenapa menurut kami ini penting C6 ini nggak tersampaikan kepada masyarakat? Oke, ada argumentasi bahwasannya kan nggak pakai C6 bisa nyoblos, ya kan? Tapi gini Mbak, kita harus sadar bahwasannya mayoritas pemilih hari ini tuh banyak juga pemilih pemula. Baru pertama kali nyoblos ya. Jadi dia belum betul-betul paham, dia belum betul-betul memahami bahwasannya ini harus begini, itu harusnya seperti itu dan lain-lain lah. Karena namanya baru pertama kali kan ya. Meskipun mungkin udah ada yang punya pengalaman di Pileg dan Pilpres sebelumnya. Nah, kemudian juga banyak juga dari masyarakat kita merasa kalau nggak diundang juga nggak datang, itu kan ya. Kondangan kalau nggak diundang kan nggak enak juga datang, meskipun yang nikah teman kita, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga kita kan juga melihat ada beberapa kecurangan-kecurangan yang terjadi di Jakarta Timur. Itu misalkan salah satu contohnya yang terjadi di Pinang Ranti dan ini banyak didiskusikan. Buat kami, satu suara curang pun itu jadi penting dan bisa dipertimbangkan di Mahkamah Konstitusi. Karena satu suara masyarakat itu sama berharganya dengan satu suara yang lain. Kita mengandung asas demokrasi, suaranya Bung Ferry, suaranya Mbak Afi, dan suaranya siapapun, yaitu sama nilainya dengan suara yang lain. Maka izinkan kami memperjuangkan suara-suara masyarakat tersebut melalui Mahkamah Konstitusi. Ya. Tingginya angka golput di Jakarta yang dijadikan alasan tim pemenangan Rido menyiapkan PHPU ke MK ditanggapi oleh tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengatakan rendahnya partisipasi publik di Pilkada 2024 tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di wilayah lain. Dan kalau kita melihat data, di daerah lain juga sama kok, rendah kok. Ya. Di Jawa Timur rendah, di Jawa Tengah rendah, di Sumatera Utara bahkan lebih rendah dari Jakarta, di Medan, di Padang. Apakah dengan basis logika yang sama itu, berarti kami harus mempersoalkan semua pilkada, yang mana pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan tidak menang? Kan tidak juga.
Bagaimana mungkin logika itu nanti kalau dilakukan secara konsisten di Jakarta, otomatis efeknya adalah daerah-daerah lain juga harus dipersoalkan soal partisipasi pemilih ini. Nah, tetapi kan kalau itu terjadi, maka artinya pemerintah saat ini gagal menyelenggarakan pilkada serentak karena partisipasi pemilihnya relatif rendah berdasarkan logika teman-teman pasangan Ridho. Nah, artinya kalau memang itu yang mau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kita berharap MK nanti menjadi forum yang konstitusional, memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan menjadi forum politik. Kita ingin pemerintahan besok segera bekerja, segera tidak terganggu dengan persoalan efek-efek pemilu, lalu kita bisa melihat bagaimana nanti perkembangannya dan bisa mengawal secara kritis dengan baik. Itu yang kita harapkan hari ini. Argumentasi tim pemenangan Pramono Rano diperkuat dengan pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menyatakan tingginya angka golput di Pilkada 2024 terjadi karena sejumlah faktor. Di antaranya kejenuhan yang dialami publik, karena jarak Pilkada 2024 berdekatan dengan Pileg serta Pilpres 2024. Di beberapa daerah terlihat sekali menunjukkan angka yang berbeda, yang lebih rendah gitu ya. Ya mungkin juga ini dikarenakan ada kejenuhan antara pelaksanaan Pileg Pilpres dengan Pilkada terlalu berdekatan gitu ya. Mungkin juga karena faktor-faktor lain ya, artinya ketika Pilkada ini kan rentang antara paslon dan pemilih terlalu jauh. Sedangkan kalau Pileg ini kan masing-masing calon itu kan mengkondisikan para pemilihnya atau para pemilihnya. Ini agak jauh. Dan memang ada tren sebetulnya Pilkada ini lebih rendah daripada Pileg atau Pilpres gitu ya. Ada juga faktor lain misalnya perlu kita dalami, yaitu daerah-daerah yang memang kandidatnya tidak berasal dari daerah tersebut. Mungkin kedikenalannya lebih rendah sehingga itu merupakan disinsentif bagi pemilih untuk memilih. Sementara itu, pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan, dalam konsep kepemiluan, tinggi rendahnya partisipasi publik dalam pemilu tak mempengaruhi ada satu atau tidaknya kecurangan. Di pemilu, voter turnout itu orang datang untuk melakukan pemilihan, tinggi rendahnya tidak mempengaruhi soal cerita curang atau tidaknya proses penyelenggaraan pemilu. Orang bisa saja seperti kata Mas Adi, tidak mau datang karena tidak mau menggunakan hak pilihnya dan tidak mengusahakan untuk dia datang ke TPS. Nah, di titik itu perlu dilihat bangunan argumentasi yang diajukan oleh teman-teman Ridho ya, Mas Mustafa. Apakah kemudian menjelaskan bahwa C6 yang tidak diterima itu mempertegas bahwa telah terjadi kecurangan secara administrasi, atau di dalam rumus kepemiluan ada vote dilution ya, ada cara-cara tertentu untuk membuat suara itu tidak dipergunakan. Nah, saya tidak melihat itu karena tidak bisa dijelaskan yang tidak datang, yang tidak mau datang, atau yang tidak menggunakan itu berkaitan dengan rencana atau sesuatu yang dibuat penyelenggara agar orang kehilangan hak pilih dan orang lain kalah gitu ya. Bagaimana membuktikan itu? Nah, makanya itu sulit dibuktikan. Nah, di Mahkamah Konstitusi, argumentasi yang paling menarik yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, bahwa ada perintah atau rekomendasi untuk PSU tetapi tidak dijalankan oleh penyelenggara lain. Nah, itu pun memang sangat menarik, tetapi harus dihitung apakah itu akan melewati batas berubahnya suara. MK tidak akan membahas soal penghitungan suara dalam perselisihan hasil pemilu ini kalau tidak akan mengubah hasil. Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 memang telah mengatur syarat selisih suara agar pasangan calon bisa mengajukan PHPU ke MK. Dalam pasal 158 huruf C diatur bahwa provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta sampai 12 juta jiwa seperti Jakarta bisa mengajukan perselisihan perolehan suara jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan KPU Provinsi. Sebagai informasi, Jakarta sendiri memiliki jumlah penduduk di 2024 sebanyak lebih dari 11 juta jiwa. Sementara, selisih perolehan suara antara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Rano mencapai 10,67%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.